Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kita senantiasa dalam keadaan yang berbahagia. Jumpa lagi di MK Perilaku Administrasi, dan video kali ini membahas tentang peran perilaku manusia dalam suatu organisasi dan seberapa penting peranan organisasi dalam kehidupan manusia. Jadi pada hakikatnya manusia itu adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain, dan dalam memenuhi kebutuhannya maka manusia itu membentuk suatu kelompok yang dinamakan dengan organisasi. Nah, ada pendapat ahli yaitu Fitzal yang mengatakan bahwa organisasi itu dapat diartikan adalah sebuah wadah yang memungkinkan masyarakat dapat meraih hasil yang sebelumnya tidak dapat dicapai individu secara sendiri-sendiri. Nah, itu menurut Fitzal. Nah, ada baiknya kalian mengetahui dulu seberapa penting sih kita berorganisasi. Ya, jadi karena sebagian dari kita atau banyak dari kita menganggap bahwa organisasi itu tidak begitu penting. Mungkin ada yang menganggap bahwa ketika berorganisasi itu akan menambah beban, terus menambah pikiran dan tugas-tugas. Ya, apalagi buat kalian yang masih sibuk dengan perkuliahan atau mungkin juga bekerja ya. Nah, akhirnya nanti dengan aktivitas organisasi ini akan menambah tenaga ya dalam kalian beraktivitas dalam organisasi. Nah, tentunya yang tadinya waktu kita bisa gunakan untuk istirahat harus kalian luangkan untuk berorganisasi. Nah, ini akan menambah beban atau pikiran dan tugas-tugas kalian ya. Lalu sebenarnya apa sih sebenarnya kita pentingnya kita berorganisasi? Nah, coba deh kita buka pikiran kita masing-masing bahwa sebenarnya organisasi itu bukan hanya sebatas kita dalam sebuah struktural ya, kita dalam sebuah jabatan saja, tapi sebenarnya organisasi ini juga hadir dalam semua aspek kehidupan kita. Maksudnya dalam semua aspek kehidupan kita ini ya ada yang namanya organisasi, yang mulai kita di dalam rumah nih, ketika kita berkeluarga, karena di keluarga itu kan ada sistem kayak unsur pemimpin dan siapa dipimpin. Nah, di mana peran seorang ayah sebagai kepala keluarga, dia harus memimpin keluarganya. Dia harus bertanggung jawab terhadap bagaimana kondisi keluarganya, bagaimana keadaan keluarganya. Terus ada lagi tanggung jawab seorang ibu yang harus bertanggung jawab kepada kepala keluarga dan anak-anaknya. Lalu si anak harus juga bertanggung jawab atau dia harus mematuhi aturan orang tua. Nah, itu juga dia juga harus bertanggung jawab dengan belajar dengan baik untuk keluarganya. Nah, disinilah bentuk kecil sebuah keluarga. Itu contoh kecil dari sebuah organisasi ya. Nah, dan terus dalam kehidupan sehari-hari ya kita kenal misalnya kayak di pedesaan nih. Di pedesaan kan ada semacam struktur desa nih, ada kepala desa, ada wakil kepala desa, dan struktur-struktur yang lainnya ya. Nah, ketika kita sekolah pun kita ada ini namanya struktur organisasi. Ya, siapa saja ya, kayak kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bendahara dan sebagainya. Nah, terus juga di kampus kita juga kan ada ketua yayasan, kepala prodi. Nah, semuanya mungkin kalian sudah tahu nih bentuk-bentuk yang ada di pikiran kalian, jenis-jenis yang organisasi itu seperti apa nih ya di lingkungan keseharian kalian. Nah, itu membuktikan bahwa organisasi itu sangat penting ya. Organisasi ini nantinya bukan hanya berhenti di struktural atau jabatan di organisasi saja ya, tapi setelah kita masuk dalam lingkungan organisasi, nah kita pun juga harus mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Mungkin nanti sebagian dari teman-teman belum merasakan terjun kehidupan yang nyata
ya mungkin masih sekarang ini masih berkecimpung di dunia pendidikan, kalian masih kuliah, kalian masih meneruskan sekolahnya atau masih dalam kesibukan lainnya. Nah nanti di sini kalian bisa merasakan bagaimana terjun di dunia organisasi. Kalian harus dituntut berorganisasi itu seperti apa nih sebenarnya. Jadi organisasi itu mau tidak mau dia hadir dalam setiap aspek kehidupan kita, ya. Dan ini nanti akan kalian rasakan manfaatnya ketika kalian terjun dalam sebuah organisasi. Misalkan dengan berorganisasi, tentunya kita akan memiliki wawasan yang berbeda dengan teman-teman yang tidak berorganisasi. Ketika kita bersekolah, kita hanya berkecimpung di dalam dunia sekolah atau perkuliahan yang hanya belajar di dalam kelas saja. Nah, sedangkan teman-teman yang berorganisasi itu akan mendapatkan pengalaman yang lebih luas daripada pelajaran di dalam sekolah atau perkuliahan. Tapi ini bukan berarti kita mengabaikan pelajaran di sekolah atau perkuliahan ya. Ini hanya menunjukkan bahwa ada pengalaman yang tidak diajarkan di bangku sekolah. Nah, apa saja pengalaman itu? Banyak sekali. Ya, kita nantinya salah satunya kita akan mendapatkan relasi yang lebih banyak atau teman, kenalan yang mungkin hari ini kita belum merasakan manfaatnya. Kita mempunyai relasi atau teman nanti jadi mungkin nanti 1 tahun atau 5 tahun atau 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang ketika kita duduk di bangku sekolah atau perkuliahan, kita baru akan merasakan, karena suatu saat kita tidak tahu nih teman kita saat ini yang bareng berorganisasi akan menjadi apa mereka, dan kita pun tidak akan tahu kita pun akan menjadi apa. Nah ya, siapa tahu dengan banyaknya relasi mereka bisa membantu kita untuk kedepannya. Mungkin akan membantu kita dalam dunia pekerjaan, pendidikan, maupun kita bermasyarakat ya. Nah itu. Jadi dengan berorganisasi tentunya kita akan memiliki wawasan yang lebih dibandingkan dengan teman-teman yang tidak berorganisasi. Tapi bukan berarti yang tidak ikut berorganisasi tidak memiliki atau tidak mempunyai wawasan. Nah itu tergantung bagaimana kita. Jika kita menganggap bahwa organisasi itu adalah sebuah beban ataupun menambahi pekerjaan kita, coba deh teman-teman pikirkan bahwa sebenarnya organisasi ini adalah sebuah benda mati. Organisasi ini tidak bisa bergerak sama halnya sebuah kendaraan. Nah, kendaraan ini hanya sebuah benda yang mati, yang hanya hidup ketika ada yang mengendarakan. Kemana organisasi itu akan berjalan tergantung siapa di dalamnya. Jadi ketika kita berorganisasi, jangan sampai nih kita yang akhirnya disetir oleh organisasi, sehingga kita akan menganggap bahwa organisasi itu menambah beban kita. Itu karena kita masih disetir oleh organisasi, yang harusnya kita yang mampu mengendalikan organisasi itu. Kemana organisasi itu akan dibawa, dan dari situlah kita akan mendapatkan manfaat lain di dalam sebuah organisasi, yaitu apa? Selain wawasan dan relasi, kita juga akan mendapatkan manfaat lain, yaitu memanajemen waktu. Dan ini juga tidak diajarkan di bangku sekolah, tapi kita bisa dapatkan di sebuah organisasi. Bagaimana memanajemen waktu? Sebenarnya kalau kita mengatakan bahwa akhirnya dengan berorganisasi nilai saya turun, dengan berorganisasi saya tidak berprestasi, sebenarnya karena kelemahan kita dalam memanajemen waktu kita. Sekali lagi, organisasi itu adalah benda mati di mana kita yang harus mengontrol, bukan kita yang dikendalikan oleh organisasi. Nah, disinilah kita nantinya akan belajar bagaimana mengatur waktu, kapan untuk organisasi, kapan untuk pendidikan, kapan untuk kuliah, kapan untuk pekerjaan, atau kapan untuk keluarga, atau yang lainnya ya. Nah, jadi ini adalah ilmu yang tidak kita bisa dapatkan di bangku sekolah ataupun di dunia pendidikan formal lainnya. Nah, itu akan kita dapatkan ketika kita berorganisasi, ya, artinya turun dalam organisasi. Yang selanjutnya, manfaat yang selanjutnya adalah
Mungkin ini kecil tapi sebenarnya sangat bermanfaat nanti untuk kehidupan kita yang akan datang. Yaitu apa? Kita akan menambah kemampuan kita dalam mengasah public speaking, ya, berbicara banyak orang. Kenapa itu menjadi penting? Karena public speaking ini bukan hanya digunakan untuk kita berpidato saja atau mengajar saja atau mengisi materi saja. Nah, public speaking ini bisa kita gunakan nantinya untuk bersosialisasi dengan banyak orang di sekitar kita. Karena ketika kita bicara tentang kehidupan, kita adalah makhluk sosial di mana tidak bisa hidup sendirian. Kita pasti butuh nih yang namanya bantuan orang lain, butuh kerjasama dengan orang lain, kita butuh bersosialisasi dengan orang lain, sehingga berbicara dengan banyak orang sangat penting, di mana kita bisa mendapatkannya ya di salah satunya dengan berorganisasi. Menambah kepercayaan kita ketika bersosialisasi dengan orang lain atau orang banyak, karena suatu saat kita tidak hanya tinggal di bangku sekolah saja, tapi kita akan terjun di tengah-tengah masyarakat, di mana kita dituntut untuk bisa bersosialisasi dengan banyak orang, ya. Nah, inilah manfaat yang sangat luar biasa, teman-teman. Mungkin nanti suatu saat ketika teman-teman masuk dalam dunia pekerjaan, dalam dunia kerja, kita tidak hanya menggunakan nilai angka saja. Mungkin banyak teman-teman yang mengandalkan bahwa yang penting saya sekolah, nilai saya bagus, yang penting saya kuliah, nilai IPK saya bagus. Tapi nanti sebenarnya di dalam dunia nyata, anggap saja kita sekarang ini dalam hidup masa dunia maya ya, kita belum tahu nih mau kemana nantinya kemampuan kita berhadapan dengan dunia nyata. Apalagi masuk ke dalam dunia pekerjaan, yang dicari bukan hanya sebatas nilai angka saja, tapi salah satunya adalah dengan EQ. Bagaimana karakter kita, bagaimana soft skill kita, bagaimana kemampuan yang kita miliki, bagaimana public speaking kita. Nah, itu akan menunjukkan kemampuan kita lebih nanti. Nah, ya, ketika nanti di dunia kerja pun tidak semua hal yang di dalam dunia pekerjaan kita akan lancar-lancar saja. Jadi harapannya di dalam dunia kehidupan kita, pasti kita menginginkan kehidupan kita nanti tidak akan ada masalah. Tapi nyatanya kan kehidupan itu tidak lepas dari masalah dan tantangan. Baik itu tantangan di dunia pendidikan, dunia perkuliahan, pekerjaan, dan keluarga, pasti ada yang namanya tantangan. Ya. Jadi disinilah kemampuan kita diasah di organisasi ini. Kita akan diajarkan bagaimana cara kita menghadapi dan memecahkan masalah, dan bagaimana kita mampu mengembangkan kemampuan kita untuk menghadapi tantangan perkembangan zaman. Dengan berorganisasi, kita tahu nih sebenarnya apa yang dibutuhkan banyak orang, dan apa kondisi lingkungan kita, dan bagaimana cara kita menyesuaikan diri dengan lingkungan dan perkembangan zaman itu. Nah, jadi teman-teman, coba deh mari kita buka pikiran kita bahwa sebenarnya organisasi ini sangat penting, ya. Hari ini kita belum merasakan dampak atau manfaat dari organisasi. Kita persiapkan 5 tahun atau 10 tahun ke depan, kita akan merasakan bagaimana betapa besarnya manfaat nanti ketika kita aktif dalam sebuah organisasi. Jadi buat teman-teman yang masih ragu ataupun terkadang masih jenuh, merasa ingin mundur ketika ikut dalam organisasi, nah mungkin itu disebabkan karena mungkin pertama kita hanya ikut-ikutan, terus ikut-ikutan teman ya, ikut-ikutan saudara, ikutan keluarga. Nah, kita belum ada niatan nih untuk ikut dalam organisasi, atau bisa jadi terkadang kita ikut organisasi itu karena keterkaitan kita dengan seseorang. Mungkin ada yang pernah merasakannya ya. Nah, tentunya itu akan menjadi sebuah fenomena yang sering terjadi. Akhirnya membuat kita bosan, bahkan mudah menyerah ketika kita berada dalam organisasi. Jadi kalau kita ikut organisasi, memang benar-benar harus diniatkan. Apa penyebab selanjutnya yang membuat kita akhirnya gampang menyerah dan bosan dalam organisasi itu? Antara lain itu biasanya disebabkan karena kita belum menemukan tujuan kita. Dan buat yang sudah berorganisasi, tingkatkan semangat kalian dan tentukan tujuan kalian ketika kalian aktif di organisasi.
Oke teman-teman, marilah kita belajar bagaimana kita membuka pikiran kita, betapa pentingnya kita bersosialisasi dengan banyak orang, betapa pentingnya kita mengembangkan kemampuan dan bakat kita. Yang salah satunya melalui dengan organisasi ini. Itu saja, sekian dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetaplah optimis dan selalu berpikir positif. Sampai bertemu di video selanjutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.